kembali lagi di Dokter Indonesia. Kita masih bersama dengan Arwi Bowo dan juga Dokter Jizdan. Dan kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hernia. Dan hernia itu kan bisa muncul yang paling sering tentunya tadi yang sudah dibahas di lipat paha ya, yang disebut dengan hernia inguinalis. Tapi sebelum saya lanjut nih ke pembahasan tentang hernia, saya akan memberikan kesempatan dulu untuk penonton yang ada di studio. Ada yang mau bertanya nggak sih? Boleh diangkat tangannya? Ada tangan semua. Oke, saya akan berikan kesempatan untuk Mbak yang berkerudung pink. Nah, boleh. Silakan namanya dan pertanyaannya. Nama saya Aswida. Saya mau nanya, sebenarnya hernia itu bisa nggak sih kena perempuan juga gitu? Hernia bisa terjadi pada laki-laki dan perempuan. Perempuan juga tidak bisa terlepas dari resiko terkena hernia. Karena hernia salah satunya tadi sudah kita sepakati bahwa salah satu faktor yang memicu adalah peningkatan tekanan di dalam rongga perut. Pada perempuan, peningkatan tekanan dalam rongga perut bisa terjadi pada saat hamil. Akibatnya terjadi regangan berlebih. Regangan berlebih itulah yang menyebabkan bagian tubuh yang menjadi penyangga paling lemah akan menjadi faktor munculnya hernia pada perempuan juga. Nah, munculnya juga ada lokasinya yang paling sering ya dok ya pada wanita tadi ya? Letaknya yang paling sering pada perempuan adalah sesuai dengan bentuk anatomi tulang pinggul perempuan. Tulang pinggul perempuan itu lebih datar. Berarti letaknya berada di daerah pangkal paha, namanya femoral. Di daerah sini. Nah, tepatnya di daerah sini. Di bawah lipat paha. Persis ya? di bawah lipat paha sini. Kalau tadi inguinal, ini di bawahnya. Ya, seperti itu. Nah, itu yang paling sering ya. Iya. Keluhannya yang bisa dirasakan biasanya ada rasa nyeri ya. Nyeri yang lebih menonjol karena lorong yang menjadi lewatnya usus di hernia femoralis itu lebih sempit. Akibatnya lebih gampang terjadi jepitan gitu. Ya, untuk lebih jelasnya lagi nih, mungkin masyarakat masih banyak yang awam belum mengerti sebenarnya lokasinya dan penanganannya seperti apa, boleh dijelaskan nih Dokter Jizdan. Baik. Yuk, kita lihat. Ini adalah daerah lipat paha dan hernia femoralis adalah muncul persis di bawahnya. Dia menggelincir turun di belakang dari dua pembuluh darah tadi. Yang kita lihat tadi warna merah dan warna biru, itu pembuluh darah. Disitulah munculnya hernia femoralis. Itulah yang menyebabkan hernia femoralis menjadi lebih gampang timbul rasa nyeri yang menyertai dibanding kalau hernia munculnya di inguinal. Di tempat inguinal. Ya. Seperti itu. Baik, sekarang kita lanjut lagi ke salah satu hernia yang biasanya lebih besar ukurannya. Nah, umbilikalis. Baik, oke. Daerah umbilikalis berarti daerah pusar, daerah umbilikus. Umbilikus itu artinya pusar. Pusar itu adalah daerah yang ada di sini. Nah. Di pusat ya? Iya, di pusar. Dia muncul hanya semata-mata karena ada defek, ada kelemahan di daerah bawah dari pusarnya sendiri. Tidak meluas kemana-mana, hanya daerah otot di daerah pusar saja, sehingga mengakibatkan daerah sini muncul benjolan, tonjolan yang berasal dari usus yang melewati bagian yang lemah tadi. Ya. Kenapa Riko sampai geleng-geleng? Saya kasihan aja sama teman saya, kayaknya dia hernianya banyak banget. Kasihan banget, masih ada satu lagi hernia. Masih ada ya? Kalau tadi yang umbilikalis, mungkin dokter bisa memberikan gambarannya? Baik, ya. Hernia umbilikalis itu hernia yang paling sering mengalami perlengketan karena sebenarnya munculnya sejak kecil, sejak lahir. Cuman karena saking kecilnya tidak menimbulkan masalah apa-apa, kadang menonjol kadang enggak, sehingga gampang mengalami yang namanya perlengketan itu. Ini ya? Jadi ketika kita lakukan tindakan operasi, akan kelihatan nanti bahwa ini operasinya kebetulan laparoskopik, jadi dengan minimally invasif, menggunakan kamera, bisa dilihat. Ini di dalam rongga perut akan kelihatan di dalam kamera, ini bagian yang lengket. Perlengketannya ya? Dibebaskan perlengketannya, baru ususnya bisa diturunkan. Baru dipasang, sekali lagi dipasang pelapis untuk penguat dinding. Setelah itu baru langsung ditutup seperti biasa. Seperti biasa. Bedanya adalah pada laparoskopik itu lukanya kecil.
Iya. tidak lebar, hanya lubang kecil-kecil 5 mili begitu. Jadi nggak terlalu invasif. Tidak menimbulkan rasa nyeri yang berlebihan. Berlebihan. Oke, masih ada satu lagi. Hernia ventralis. Ventralis. Oke, hernia ventralis. Lokasinya Oke. di mana, Dok? Hernia ventralis itu overlap dengan yang gede. Oke. Oke. Di sini. Di hernia ventralis itu adalah hernia yang melibatkan bagian paling tengah dan paling depan dari dinding perut kita. Disebabkan oleh lemahnya otot penyangga dinding perut bagian depan. Faktor penyebabnya bisa macam-macam. Tapi munculnya adalah betul-betul menonjol seperti orang hamil. Bentuknya besar lucu ya? aja, kadang kotak, kadang melonjong begini, elips. Tapi betul-betul dia menonjol besar. Ya, bisa Oh, ini dilihat. ya. Jadi menonjolnya kelihatan banget Menonjolnya ya. sangat lebar. Dan kalau dilihat dari samping bisa kelihatan sekali orang seperti orang hamil. Dan sebenarnya di dalamnya adalah seperti itu. Itu ususnya yang Usus menonjol yang ya. mendesak ke depan yang menyebabkan menonjol. Ya. Oke. Ini dilakukan Nah, lagi penutupannya. prosedurnya tetap sama. Sesudah kita kembalikan isi perut, kemudian kita bikin pelapis baru untuk penguat agar bisa menjadi bagian yang tidak lagi bisa diterobos oleh usus untuk menonjol sebagai hernia. Pelapisnya tuh ada dua ya Pak ya? Di bagian dalamnya Dok sama di bagian luarnya ya tadi Nah, kayaknya? satu. Oh ya? Iya, Cuma cukup satu, Oke. ya. Jadi cuman satu prosedurnya tadi menggunakan laparoskopik, jadi kesannya dari dalam. Iya. Itu saja. Nah, untuk pencegahannya, sebaiknya apa tips dari Dr. Jisdan sendiri supaya orang-orang di rumah lebih waspada lagi supaya tidak terjadi hernia? Kalau kita bicara tentang pencegahan hernia, yang dimaksud adalah mencegah jangan sampai kalau kita punya potensi terkena hernia, dia tidak perlu muncul. Itu adalah pada mereka yang seperti bintang film kita ini, Mas Hari, itu setiap olahraga harus diawali dengan warming up yang bagus. Itu dia, pemanasan. Iya. Pemanasan. Penting Pemanasan sekali untuk stretching yang bagus di awal itu menyebabkan otot-otot kita menjadi lentur. Kelenturan itu tidak akan menimbulkan risiko robek ketika melakukan aktivitas olahraga yang seberat apapun sesuai dengan porsi masing-masing. itu. Baik. Kemudian yang kedua, pada mereka-mereka yang porsi tubuhnya ini tidak menunjukkan porsi yang bugar, jangan sok berani-berani merasa hebat mengangkat barang-barang yang terlalu berat. Iya, baik. Ngajak teman lagi, Minta tolong ngajak bantuan orang ya. lain untuk membantu mengangkat itu. Seperti itu. Itu Oke. upaya mengeliminir hal-hal yang punya potensi memicu timbulnya hernia. Baik. Jangan kemana-mana ya pemirsa, tetap di Dr. Oz. Tapi sebetulnya Benar. kan yang namanya kolesterol tinggi itu juga bisa dicegah dengan pola hidup yang sehat. Iya, memang karena kalau kita ngomongin hiperkolesterolemia, ini banyak faktor yang menjadi penyebabnya. Seperti misalnya ada faktor keturunan yang bisa menyebabkan kolesterol itu meningkat dalam